Jadi kita baru balik dari Footscray Market. Shangli-nya kayak agak hijau gitu loh. In real life, nggak tahu kenapa, tapi gila jeruknya harum banget. We bought some grapes. Dagingnya kita masukin freezer aja semuanya dulu. Kangkungnya ini kayak bunga bouquet gede banget guys. And then we also bought some minced chicken. Dan pertama kalinya kita beli kacang panjang. White fish. Aku mesti buru-buru dulu karena Teddy is here and I need to take her out to pee. Do you wanna pee? Hey. Finally agak angetan sekarang setelah seminggu dingin banget. Hari ini kayak top of degree-nya itu kayak 17-18 derajat gitu. Hari Senin kemarin sampai 3 derajat guys, pas pagi-pagi dingin banget. Jadi, sit. Oh, another. Wait. Thank you. Okay, thank you. Let's go. Pernah coba nggak matcha pakai ini coconut water rasa coklat, tapi mungkin kayak pakai chocolate milk aja, itu enak banget guys. But anyways, good morning. This is the next day from yesterday. I'm sorry I didn't get to continue yesterday's vlog. Kemarin abis jalanin Anabul, itu ada another Anabul yang datang. Terus habis itu kita di rumah, terus habis itu sempat nonton Ahan nonton tenis bentar karena dia competition kemarin. Terus dia menang 1 dan kalah 1 gitu. And then we had the dinner. But anyways, this is the morning, the next morning, and this is Sunday morning. Aku pengen cerita sesuatu guys, aku pengen curhat. Jadi you know how sometimes it probably seems like I'm only showing the good things in my days. Cuman ini sekarang adalah one of those days yang not so good. Jadi kalau kalian ingat dari vlog aku sebelumnya yang I can't remember, maybe a month ago, aku apply ke sebuah visa di sini dan it was so stressful. Sampai sekarang prosesnya masih stressful guys. Jadi kemarin itu mereka bilang biasanya visanya itu keluar within 15 working days, which is sekarang ini udah sampai 26 working days or even 27. Cuma visanya masih belum keluar juga. And the thing is, they have my passport. Dan aku sebenarnya plan untuk balik ke Indonesia dan udah beli tiket buat 4 hari lagi, which is hari Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari lagi, hari Kamis. But since they still have my passport, aku jadi gak bisa balik dong kalau misalnya pasport aku belum balik. Masalahnya, embassy-nya itu susah banget dikontak. Jadi gak ada nomor telepon. Email aku udah sekitar beberapa minggu sekali tuh kita selalu follow up, tapi jawabannya selalu sama, lagi diproses. Bahkan yang paling nyebelin adalah kemarin pas Kamis lalu aku what's up Ash? Aku lagi pub sitting Ash, jadi dia adalah sebuah cavoodle, gemas, lucu banget, cuman dia tuh baru di-adopt sama ownernya 2 minggu yang lalu, terus jadi kayaknya dia tuh masih kayak belum settle gitu loh. Terus ini juga pertama kali di pub sit di sini nih, hari kedua setelah kemarin. Jadi kayaknya dia agak anxious aja gitu loh. But anyways, get back to the story again. Kamis lalu aku tuh email mereka, aku tanya progresnya gimana. Terus tau gak sih mereka bilang apa? Aku malah dapet balasan automated reply. Dia bilang kayak we will only resume our working on Monday, the 26th, which is tomorrow. Jadi makin lama lagi guys. Jadi aku tuh bingung, kok mereka libur terus embassy ini. I'm not gonna tell you what embassy is this. I'm not gonna dropping names. Aku juga nggak nyangka sih ternyata di sini itu ribet embassy-nya. Maksudnya kayak lama banget.
Aku yakin kalau di Indo itu lebih better sih guys, lebih reliable, dan so far aku nggak pernah experience applying visa sampai selama ini. Dan ya itu yang bikin pusing adalah karena kita terbangnya bentar lagi, bukan kita sih, aku. Karena aku bakal terbang duluan rencananya. So, yang bikin nyebelin adalah, I mean gini loh, kalau misalnya memang mau ditolak atau mau diterima, ya tolak aja atau terima aja sekarang gitu loh, nggak usah nunggu sampai lama banget. Jadi ceritanya aku balik Indo karena ada 3 wedding penting guys. Yang pertama itu ada temen aku dari sini, dan wedding dia itu adalah hari Jumat ini. Jadi aku terbang hari Kamis, besoknya dia wedding, terus besoknya lagi aku rencananya ke Indonesia, ke Jakarta. Karena di Jakarta aku mesti fitting baju untuk cici aku merit, dan ini adalah orang kedua yang penting. Ini yang paling penting sih, of course. Dia merit di bulan Juni, tengah Juni, dan aku harus fitting di Jakarta. Terus habis dari Jakarta aku mesti balik lagi ke Bali, of course, for the wedding. Terus rencananya aku bakal liburan. Setelah liburan, balik dari liburan, ini ada orang ketiga. Ini adalah teman baik kita dari SMP. Dia juga mau wedding di Bali. So it's so stressful. Kayak sebenarnya aku udah harus beli tiket untuk Jakarta. Jakarta ya udahlah gampang ya, Bali Jakarta tuh gampang banget. Tapi yang gila adalah this big trip yang tadinya kita lagi apply visa ini. Dia jauh guys, jadi kita nggak bisa kayak plan-nya itu kayak seminggu sebelum. Sedangkan sekarang itu udah tanggal 25 dan kita sebenarnya rencananya berangkat ke sana itu tanggal sekitar 15 atau 16-an Juni, which itu udah less than a month. Basically cuma 2-3 minggu doang, dan aku nggak pernah rencanain kayak big travel yang belum direncanain sampai sekarang, karena aku nggak bisa beli tiket, nggak bisa beli hotel, nggak bisa apa-apa sampai aku dapet visanya. Karena nggak mungkin dong aku beli segala macam tanpa tahu kalau aku bisa kesana atau enggak. Jadi dari semuanya yang paling nyebelin itu the fact that it's just so nggak jelas. Kayak aku nggak bisa decide apa-apa, nggak bisa plan apa-apa, dan itu lumayan frustrating dan itu lumayan affecting ke hari-hari aku juga, of course. Kayak jadi karena ada itu, terus rasanya kerjaannya tuh juga jadi nggak bisa kayak jadi bingung mesti kerjainnya gimana karena timelinenya tuh nggak jelas. Even packing guys, aku tuh biasanya nggak mau packing last minute karena aku pengen semuanya tuh terpikirkan dan lengkap gitu loh ada di sana. Apalagi aku bakal attend 3 wedding, aku mesti pikirin setiap wedding aku bakal pakai apa aja. Terus kalau misalnya tripnya bakal pakai apa, tapi tripnya aja nggak tahu mau kemana sekarang karena masih nggak jelas. Jadi aku juga belum packing, dan nanti aku takut kalau misalnya tiba-tiba nih, misalnya ini kan hari Minggu, misalnya besok atau lusa tiba-tiba aku dapat paspor aku balik, terus kayak rasanya sekarang tuh pusing gitu loh bayanginnya, kayak oh my god, kayak harus nge-pack berapa hari sebelum, kayak cuma sehari atau 2 hari sebelum terbang, which is super stressful. Tapi at the same time kalau misalnya dari sekarang udah nge-packing juga, rumah kita tuh tempat ini kecil space-nya dan koper aku gede. Jadi kayak bakal hektik banget gitu loh, kayak bakal udah berceceran barang-barang. Jadi maybe the best thing that I can do, aku lebih kepikirin aja, aku nge-list items-items yang perlu dibawa. Maybe I'm gonna do that. Aku bakal nge-list item-item yang perlu dibawa. Jadi nanti kalau packing tuh gampang, cuma tinggal ambil doang, dan make sure semuanya kayak makin dicuci. Maksudnya kayak semuanya barang-barangnya dicuci aja as many as possible gitu loh, supaya bisa dibawa nanti. But yeah, so that's my current frustration. Thank you for listening to me ranting. Aku udah pengen banget cerita ini sebenarnya. Tapi maksudnya I believe that everything will happen for a reason, dan I'm sure I have a faith that apapun yang terjadi pasti itu adalah yang terbaik. Aku yakin banget sih itu. Cuman prosesnya itu nggak gampang ya. Aku sebenarnya tenang, kayak the past month itu aku lumayan kayak tenang aja gitu loh, tenang. Tapi ini karena udah less than seminggu dari aku terbang ke Indonesia, harusnya terbang ke Indonesia, jadi aku sangat-sangat was-was. But plan B is kalau misalnya sampai misalnya aku hari Selasa itu nggak ada kabar dari pasportan ini, aku terpaksa harus mundurin tiket. Dan nyebelinnya lagi, aku juga bingung harus mundurin tiket sampai kapan, karena yang pasti aku harus balik sampai paling penting adalah attending to my sister's wedding obviously. Jadi aku juga mesti mikir nggak terlalu lama tapi juga nggak terlalu cepet, karena kalau misalnya terlalu cepet dari schedule-nya nanti sama aja tanggung gitu loh, kayak pasportnya belum balik juga anyway. Jadi kayak oh my god, so many uncertainties. But anyways, just trying to stay calm with my matcha.
Dan abis ini aku juga bakal pilates because I really need this. I need to get out of this place. Dan mungkin aku juga pengen lihat-lihat kamera nanti. I've been looking at cameras guys. Aku pengen ada kamera lain buat ngevlog, nggak cuman ini doang. I'm using this DJI Pocket 2, not 3. Sekarang lagi viral banget adalah Pocket 3, itu bagus banget by the way. Cuman ya I'm using this Pocket 2, cuman aku pengen lihat-lihat kamera lain. I'm considering this Canon G7X Mark III, but anyways, let's skip this. It is probably too much for you to hear. But anyways, yeah, we'll see. Akhirnya tadi udah lihat-lihat kamera, tapi ternyata kameranya itu banyak yang bulky, dan yang bagus bulky, yang kecil kurang bagus. Jadi kayak I'm not too sure, karena kalau misalnya beli kamera kayak I want to make sure it's something that I really like. Soalnya kalau kita punya sebuah elektronik pasti kita bakal keep lama, dan kita nggak mau itu jadi sampah. Kayak misalnya sekarang nih, kalau kayak kita ganti-ganti handphone terus pasti jadi bingung gak sih, kayak handphone lamanya mau diapain gitu. Kayak you can only have that many unused phone gitu loh. Kayak ada apa ya, kok semua orang pada ngeliatin? Kok pada ngeliatin pohon? Nggak deh, nggak ada apa-apa kayaknya. Hey, who's this? Hello. But guys, look at the sun. Udah lama nggak pakai layer setipis ini. But anyway, sekarang kita lagi mau ke Good Measure. It's one of our favorite coffee shops. Mereka punya satu kopi yang terkenal banget, namanya Mont Blanc. Jadi dia kayak kopi hitam gitu, tapi dicampur sama orange zest dan segala macam spices gitu. Agak sedikit manis, terus habis itu di atasnya dikasih cheese. Tapi lately it's not as good as before. So a year ago-ish it was a lot better. And then the good thing about Good Measure is kalau misalnya udah sore ke malam dia berubah jadi bar. Namanya apa? Counter Measure. But aku nggak tahu ini sekarang jam segini udah ada menu malamnya atau enggak. Kalau malam tuh biasanya dia ada cocktail gitu juga. We'll see. If not, we can just get some chai. Nah, kalau udah terlalu sore aku nggak bisa minum kafein juga. Hari kemudian setelah terakhir hari Minggu a little update, jadi hari Senin kemarin kita udah dapet email dari embassy-nya. Dia bilang katanya we will send the passport back within a couple of days. Jadi dia bilang a couple of days, tapi kita nggak tahu couple of days itu berapa lama. Jadi kayak nggak membantu juga, tapi at least kita tahu kayak it's coming soon, it should be coming soon. Yalah, kalau nggak coming soon kapan lagi? Nggak jelas banget sih, udah terlalu lama. Terus hari ini tuh harusnya aku rencananya pengen ganti tiket langsung untuk lusa guys. My flight is supposed to be lusa, gila nggak sih?
Cuman setelah tadi discuss sama cici aku, mereka kayak bilang tunggu besok lagi aja, siapa tahu ada kabar lebih jelas. Jadi kayak at least aku bisa pindahin harinya itu. Aku tahu pindahannya ke kapan, karena sekarang itu bingung banget pindahinnya mau kapan dan apakah ke Jakarta apakah ke Bali gitu loh. Kayak masih nggak bisa decide. Jadi kayak mendingan biar lebih pasti tunggu besok aja. But anyways, at least hari ini we're doing some very exciting thing. It's a very little thing, but I'm super excited actually. Jadi kita mau nonton Lilo and Stitch. Yay! Gelap. Boleh nggak nyalain lampunya? Boleh sambil nyetir. Wah, aku serem sih kayak gini. Masa deh kalau gitu. Okay, you probably cannot see me properly, but ya ini udah malam guys. But kita bakal nonton Lilo and Stitch, dan sebelum itu kita mau dinner dulu. Jadi ini pizza yang kita suka. Ini yang kita paling suka, ada potatonya. Terus kita coba lasagna kroket. Ceritanya sama persis ya? This is Elliot We're back home. Gak inget kalau ternyata Lilo and Stitch itu sesedih itu dan se-meaningful itu. Kayak dalam banget. Cuman I think summary-nya, I feel like it's good. Stitch-nya lucu, tapi kayaknya yang bener-bener bikin bagus banget itu karena peran si kakaknya sama adiknya si Lilo itu tuh kayak cocok banget gitu loh. But anyways, it was such a good break from my mental tiredness. Sekarang aku mau tidur. Good night and see you guys soon. Semoga the next time aku nge-vlog udah ada kabar ya guys, pasportnya di mana. Oh my god. Ternyata barusan kita dapat notification kalau pasportnya udah nyampe. Jadi sekarang aku mau turun buat ngambil paketnya. Nanti kita bakal buka bareng. Dia punya udah nyampe dari tadi guys. Nggak tahu kenapa aku punya kepisah dari jadi kayak oh my god, another drama. Ayo kita buka. Ya, happy anniversary by the way. Anniversary dan kita dapat visa kita hari ini. Maksudnya paspor kita hari ini, nggak tahu bisa dapat atau enggak. But anyways. Jadi seperti yang kalian dengar, sedih banget di saat-saat penting mikrofonnya malah tidak kooperatif. But anyways, we were super excited for the package. Dan kalau misalnya kalian tadi sempat dengar juga, itu sebenarnya hari anniversary kita. Jadi so far ini adalah anniversary yang lumayan notable atau bakal kita ingat. But anyways, let's get to it. Gila, aku bener-bener deg-degan banget waktu itu. Rasanya itu kayak ada butterfly di perut aku. But anyways, ini adalah detik-detik aku buka. 1, 2, 3. Terus aku kaget, dapat 5 tahun. Aku shock banget, ternyata aku salah lihat, ternyata aku lihat visa Amerika, which is that's not our destination. Nah ini aku ngebuka ke visa yang sesungguhnya dan kita dapat 45 hari dan gak multiple entry. Aku agak sedih karena kayak dengan drama ini aku sebenarnya lebih expect bisa dapat lebih lama, kayak at least setahun gitu. But yeah, unfortunately, but also fortunately, at least we got the visa. Not at least lah, tapi kayak ya, we finally got the visa. Walaupun sekarang artinya kita harus langsung plan buat this big trip yang sangat mendadak. Dan kalian bisa nggak tebak kira-kira kita mau kemana, negara apa? Coba komen ya. Tapi yang paling penting kita udah dapat pasportnya balik dan akhirnya aku bisa plan properly untuk balik ke Indonesia. Apakah ke Jakarta, apakah ke Bali, but ya akhirnya aku decide untuk ke Jakarta karena aku perlu fitting buat baju nikahan kakakku, and also
Since today is our anniversary, so the closing of this vlog will be us celebrating at dinner. Thank you banget udah jadi teman support aku selama drama perpisahan ini, guys. Ngomongin anjing gede lagi tadi. Ayo, bener.